Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan videonya, terlebih dahulu saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan kepada teman-teman yang baru saja bergabung dengan kami, jangan lupa sebelumnya untuk like video kami dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Syukran jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersantai-santai di luar ruangan. Kita berada di pemandangan yang indah ini. Di pemandangan yang indah ini insyaallah kita akan menyaksikan bersama terkait dengan agama Syiah. Kemarin saya sudah membuat komentar-komentar terkait dengan agama Syiah, bahwasanya agama Syiah ini adalah agama baru, bukan agama Islam. Mereka memiliki adzan yang berbeda dengan kaum muslimin. Di sana mereka punya tambahan setelah ayat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka punya tambahan kesaksian kepada Ali, kemudian Ali sebagai imam, kemudian kesaksian kepada Ali bahwasanya Ali adalah utusan Allah, dan bersaksi bahwasanya Ali itu adalah Amirul Mukminin, serta keluarga dan anak-anaknya adalah hujah-hujah Allah. Kemudian ditambahkan pada salat subuh, di khususnya azan subuh, mereka memiliki tambahan. Kalau kaum muslimin memiliki tambahan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, tapi mereka memiliki mengubah dengan hayya alal khairil amal, bersegera pada sebaik-baiknya amalan. Itu tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin karena agama Syiah ini adalah agama yang sesat. Mereka ini mengatasnamakan Islam, padahal mereka adalah antek-antek Yahudi. Mereka banyak membunuh kaum muslimin. Bahkan Hasan dan Husain saja mereka yang membunuh, kemudian mereka menuduh Sunni atau Muslim yang telah membunuhnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini mari kita melihat, kita mendengarkan tentang syahadah Syiah. Syahadah Syiah ini berbeda dengan syahadah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, syahadanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadatain, dua syahadat. Tapi mereka menambah lagi dengan harus bersaksi kepada Ali dan bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah itu berada di neraka. Nasallallahu salamah. Itulah tuduhan-tuduhan mereka, dan orang yang masuk ke agama Syiah harus bersaksi seperti itu. Harus mereka bersaksi bahwasanya orang-orang Khulafaur Rasyidin itu berada di dalam neraka, kecuali Ali bin Abi Thalib. Di sini kita lihat videonya, dan teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjelaskan kepada orang tua kita, tetangga kita, saudara-saudara kita khususnya yang awam terkait dengan agama Syiah, khususnya mahasiswa-mahasiswa baru yang di sana orang-orang Syiah menggodok mereka, mencuci mereka sementara mereka masuk ke dalam kampus dalam keadaan hati yang bersih. Kemudian dimasukkan aliran-aliran atau agama-agama Syiah, ajaran-ajaran agama Syiah la'natullah alaihi. Agama Syiah ini memiliki pemahaman-pemahaman bahkan kawin mut'ah. Mari kita saksikan syahadah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan menjauhkan kita dari terpengaruh dengan tipu daya syaitan, tipu daya orang-orang kafir dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita saksikan. Nah, di sini perhatikan videonya.
Ini ada orang ya نعقد yang مجلس mau البركة masuk هذا agama Syiah. لتلقينه شهادة الإسلام وحدانية الله تبارك وتعالى والنبوة Kemudian dia والرسالة diperintahkan untuk لسيد nantinya bersaksi الأنبياء bahwasanya وخاتمهم musuh-musuh محمد صلى Allah. الله عليه وآله Ini kita lihat. Mereka mulai bersaksi, bersyahadah. Kita lihat ya, mereka dia mulai mengajarkan, mentalkinkan syahadah versi Syiah, bukan versi Islam. Walaupun awal-awalnya itu mirip, tapi lihat ada tambahan-tambahannya. Mari kita lihat. Kita lihat sama-sama. فقل يا أخي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له لا شبيه له ولا نظير لا شبيه له ولا نظير جل جلاله. Lihat ya. Mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Kemudian ada tambahan la syabiha lahu wala nadir. Tidak ada yang serupa dengannya. La syabiha, tidak ada yang serupa dengannya. Ini adalah tambahan yang tidak diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesat kaum muslimin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahadanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mereka bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa asyhadu annahu sayyidul anbiya. Wa asyhadu annahu sayyidul anbiya. Wa khatamahum. Wa khatamahum. Wa khairal khalqi ajma'in. Wa khairal khalqi ajma'in. Nah inilah kaum muslimin, perhatikan, mari kita lihat sama-sama. Mereka bersaksi bahwasanya Amirul Mukminin itu adalah Ali bin Abi Thalib. Wa asyhadu anna Amirul Mukminin Aliyan, itu mereka lafaznya mereka, tapi ini salah ya. Tidak ada kesaksian yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi kepada Ali itu dalam syahadah. Dalam syahadah ya, berbeda dengan baiat. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله ولي الله. Mereka bersaksi bahwasanya Ali itu adalah wali Allah. Bersaksi kepada bahwasanya Ali itulah imamullah. Kemudian bersaksi bahwasanya Ali itu adalah wali Allah. Ini tambahan-tambahan yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perhatikan, kita saksikan syahadah mereka. Wa asyhadu anna Fatimah az-Zahra. Ini mereka bersaksi bahwasanya Fatimah az-Zahra wa abna'aha al-ma'sumin dan anak-anaknya wa abna'aha al-ma'sumin hujajullah yang ma'sum salawatullah adalah hujah-hujah Allah. Fatimah ya. Ini anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah az-Zahra. Wa asyhadu anna Fatimah az-Zahra. Mereka memposisikan bahwasanya Fatimah itu sama dengan para anbiya, para nabi, tidak ada kesalahannya. Mereka orang-orang yang maksum. Dan ini tidak benar. Tidak benar. Yang maksum itu hanya kecuali para nabi. Adapun selain para nabi, mereka memiliki kesalahan. Makanya dalam hadis-hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada anaknya Fatimah bahwasanya mintalah apa yang engkau akan minta. Sesungguhnya dia tidak bisa menolong di akhirat nanti itu kepada keluarganya. Baik, mari kita ulangi ya. Kita ulangi. Kita lihat persaksian mereka kepada orang-orang yang disesatkan. Nah, inilah kita lihat. Ini persaksian mereka bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan Utsman itu berada di neraka. Bakrin wa Umar. Asyhadu anna Aba Bakrin wa Umar wa Uthman wa Uthman wa Aisyah wa Hafsah wa Aisyah wa Hafsah في النار في النار الله أبرأوا إلى الله أبرأوا إلى الله وإلى رسوله وإلى رسوله
من أبي بكر من أبي بكر وعمر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وعائشة وحفصة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر أعداء أهل أهل بيت بيت رسول Nah, الله ini Rasulullah kaum muslimin yang semoga sallallahu dirahmati Allah alaihi wasallam. Subhanahu wa taala. Mereka صلوا على bersaksi محمد وآل محمد. bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab berada di neraka. Kemudian mereka juga bersaksi bahwasanya Utsman, Aisyah dan Hafsah itu berada di neraka. Ini semua kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aisyah dan Hafsah itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu merupakan anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Hafsah juga mereka turut mengkafirkannya karena kenapa? Mereka tidak senang dengan Aisyah dan Hafsah. Artinya mereka tidak senang kepada keluarga-keluarganya, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga mereka bersaksi harus ada dalam syahadanya mereka telah mengkafirkan mereka semua ini. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Aisyah, kemudian Hafsah. Mereka harus bersaksi. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya abra'u ilallahi wa ila rasul. Saya berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Tentang apa? Tentang Abu Bakar As-Siddiq, tentang Umar, tentang Utsman, kemudian tentang Aisyah dan Hafsah. Kemudian dengan Hafsah radhiyallahu anhuma. Wasairi a'da'i ahli baiti Inilah Rasulullah. kesesatan Syiah. Dan ini Ahli yang tidak baiti diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah wasallam. sallallahu alaihi wa alihi. Mari kita saksikan ulang secara sempurna persaksian mereka dalam mengkafirkan. Dan kepada teman-teman untuk mengingatkan kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang awam, kepada masyarakat agar jangan sampai tertipu dan harus memperhatikan dengan ajaran-ajaran Syiah yang sekarang khususnya di Indonesia sudah mulai berani mereka masuk ke dalamnya, masuk ke Indonesia, ya banyak tersebar. Seperti di Makassar, di Unhas, ya mereka ada markasnya mereka di sana. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mari kita mendengarkan syahadah mereka dalam menyesatkan Abu Bakar dan para sahabat lainnya. Asyhadu anna Aba Bakrin wa Umar أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار أبرأ إلى الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله وإلى رسوله من أبي بكر من أبي بكر وعمر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وعائشة وحفصة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر أعداء أهل أهل بيت بيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وآله. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على Astagfirullah. Mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar, Umar dan Utsman, Aisyah dan Hafsah itu berada di dalam neraka, kekal di dalamnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kisahkan sedikit. Pernah terjadi di Makassar di Masjid Raya.
Di sana ada seorang ustadz yang bernama Ustadz Dzulkarnain membuka daurah terkait dengan kesesatan agama Syiah, membongkar kesesatan agama Syiah. Pada saat itu kami berada di acaranya itu berada di lantai 2. Maka ketika di lantai pertama, untuk naik ke lantai kedua itu diperiksa oleh kepolisian. Kemudian sampai ke lantai kedua, untuk masuk ke dalam masjid itu ada penjagaan oleh kepolisian. Nah, ada orang-orang yang menyamar. Ada satu orang dari kalangan Syiah. Karena itu acaranya membongkar kesesatan Syiah agar masyarakat tahu, karena marak di masyarakat di Makassar itu terkait dengan agama Syiah. Nah, pada saat itu ada seorang yang berjubah putih mondar-mandir di depan pintu. Dia sudah pemeriksaan pintu pertama, pemeriksaan tangga pertama itu, mungkin karena di situ tidak dijaga ketat, itu dia masuk lolos sampai ke lantai 2. Nah, di lantai 2 di situ beliau hanya mondar-mandir di pintu, sesekali melihat ustadz, melihat ke dalam masjid sambil mendengarkan pembahasan tentang kesesatan Syiah, dan situ dihadiri oleh masyarakat dan pemerintah. Nah, di saat itu ada seorang ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau brimob. Alhamdulillah curiga dengan orang ini yang cuma mutar-mutar saja, sesekali pergi di depan pintu melihat kemudian balik lagi, atau agak jauh melihat ke dalam. Dan ketika berbalik, ternyata di situ, di belakangnya di situ ada sesuatu yang menonjol. Di belakang bajunya di situ ada sesuatu yang menonjol. Setelah itu dipanggil oleh ikhwan tersebut, seorang anggota di situ memanggilnya, dan beliau kaget. Ya, ketika melihat apa yang berada di belakang masjid itu, dibilang tidak ada. Tapi ternyata alhamdulillah anggota ini tidak percaya dengan ucapan tersebut. Dia memeriksanya, ternyata di belakangnya itu adalah parang. Dia menyimpan benda tajam berupa parang berada di belakangnya. Dan di situ dipanggillah para jamaah yang berada dari beberapa pesantren dan ikhwah-ikhwah yang siapa tahu ada yang kenalnya. Maka semua tidak ada yang mengenalnya. Ternyata dia Syiah. Makanya dia diambil parangnya, kemudian dibawa di polsek setempat. Itulah mereka menyusup dan tidak senang dengan orang-orang yang membongkar kesesatan Syiah. Dan memang Syiah itu sesat. Kita sudah saksikan tadi penjelasan atau kita sudah saksikan tadi syahadah mereka yang jauh dari Islam. Rasulullah tidak pernah tuntun para sahabat untuk bersaksi kepada Ali, bersaksi kepada bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah itu berada kekal di dalam neraka. Tidak pernah diajarkan seperti begitu. Nah, semoga kita ingin menjaga lisan-lisan kita. Dalam Al-Quran sangat jelas, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencaci maki sesama kaum muslimin, apalagi orang-orang yang sabiqunal awalun, yang pertama-tama masuk Islam. Dalam surah At-Taubah ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu yang pertama masuk Islam. Itu sangat jelas ayat-ayatnya, ya, dari golongan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum biihsan radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, dan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini muhajirin dan ansar. Kemudian mereka agama Syiah datang untuk menyesatkan mereka, bahkan mengekalkan mereka, bersyahadat meyakini bahwasanya mereka kekal di dalam neraka. Padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu telah pernah memerangi agama Syiah sampai membakar rumah-rumah mereka karena telah mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Bahkan Hasan dan Husain mereka sendiri yang membunuh di hari Karbala, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat kepada
teman-teman yang alhamdulillah telah mendukung channel kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan dan menjadi berkah serta amal jariah bagi kita semua. Dan kepada teman-teman yang baru saja bergabung di channel kami ingatkan untuk like video ini, kemudian subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Demikian, semoga teman-teman semuanya sehat selalu, yang nonton video ini semoga sehat selalu. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.